Kalau kita amati kejadian ini mengerikan sekali ini. Kemarin itu 3 hari yang lalu tidak seperti ini. Antara yang kanan dan yang kiri itu masih agak sejajar, tetapi ini yang kiri ya ini semakin anjlok. Kula niku nate mireng kabare teng mriki niku mboten kantuk sadian sego. Oh nggih. Oh niku leres berarti nggih? Nggih, bajule medal. Oh, Sing dipun wastani dusun Semambung niku mriki. Nun? Semambung. Nggih niki Semambung. Oh, dusun Semambung mriki nggih. Niku Pak, Tanggal bulan sinten? mboten kula namung dolan badhe ngertakaken warta. Kabare lek teng mriki niku mboten pikantuk dodolan sego nggih. Kuping kula niku saka apa? Ana Banter. Sampun Banter. Oh. Kabare teng mriki niku mboten asal sadian sego. Oh. Nggih, Pak, nggih. Oh, Mboten asal napa? sadian sego, sekul. Sekul. Nggih. Mboten. Mboten asal nggih. Mboten asal. Kok mboten kendel lho, Mbak? Mbak. Kok dereng kendel ya menten? Kok dereng kendel ya menten? Ini apa kamera saya yang gimana ya? Atau coba kita sapa. Mbak, yang menten kok dereng kendel? Kendel, Bu, adan. Dalam? Oh, berarti ini itu ya. Berarti suara saya yang ada masalah ya. Karena saya ajak ngomong keras pun juga tidak nyambung. Berarti ini yang bermasalah ini mungkin suara saya kurang banter apa gimana gitu ya. Coba kita ngomong agak banter lagi. Mbak, kok mboten kendel Jumat lho, Bu? Bu, kok dereng kendel? Nah, maaf ya teman-teman sekalian, karena yang bermasalah itu mungkin suara saya, jadi tidak bisa menembus pendengaran ibu ini. Ya mohon maaf karena suara saya mungkin agak bermasalah. Dari tadi itu saya minum es. Jadi kita istirahat dulu, atau saya istirahat dulu biar suara saya agak fresh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Bojonegoro atau orang Tuban, maaf ya, kalau warga Bojonegoro atau warga Tuban mengatakan ilah-ilah atau ora ilok, kosakata yang populer adalah pemali atau pantangan. Ada beberapa perkampungan atau pedesaan yang ada di seputaran Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Beberapa desa atau perkampungan yang letaknya dekat dengan Bengawan Solo Hilir ini ada semacam pemali atau pantangan atau ilah-ilah. Tidak boleh berjualan nasi dan tidak boleh mencuci ngaron. Ngaron itu semacam priuk di sungai atau di Bengawan. Dan pada konten video YouTube ini kita akan menelusuri dari kampung atau desa yang satu ke desa-desa yang lainnya, dan ada kinclong ayu moblongnya. Baiklah, mari kita lanjut, kita simak dari awal hingga usai.
Inilah sebuah perkampungan yang ada di tepi Bengawan. Tentunya di perkampungan yang ada di tepi Bengawan ini dari dulu ada semacam pemali atau pantangan. Antara lain pantangannya itu di kawasan perkampungan ini tidak boleh berjualan nasi dan tidak boleh mencuci ngaron di tepi Bengawan atau di Bengawan. Nah, ngaron itu adalah alat masak tradisional atau alat masak kuno yang terbuat dari tanah. Selanjutnya bagi Anda yang belum tahu ngaron, nah itu ada ngaron. Yang ini yang namanya ngaron. Ya, kalau sekarang itu serupa fungsinya dengan ompreng atau periuk. Selanjutnya bila ada warga yang melanggar pemali atau pantangan di perkampungan tersebut, maka salah satu kejadian yang seringkali disaksikan warga itu di Bengawan tersebut akan banyak buaya yang mengambang menampakkan diri di tengah maupun di tepi. Selain itu banyak pula buaya yang ngelabar. Ngelabar itu begini, bahasa Jawa yang ngelabar itu, buaya itu sambil menampakkan diri, ekornya disabet-sabetkan ke air, itu namanya ngelabar. Bahkan buaya-buaya itu banyak yang menepi mentas ke daratan seperti ini diam. Nah, siapa orangnya yang tidak cemas bila mana di tempat seperti ini terus ada buaya yang diam mengintai sesuatu. Jadi pantangan tersebut dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Nah, selanjutnya di perkampungan pinggir Bengawan ini, entah kenapa ini tiba-tiba itu buminya itu pecah seperti ini. Anda perhatikan ya. Terus di sebelah kiri itu juga lebih parah itu pecahnya, dekat dengan rumah warga itu. Nah, itu kelihatan gentengnya. Nah, jadi bumi pecah seperti ini tentunya ya tidak diinginkan oleh siapapun, karena ini juga mengkhawatirkan atau mencemaskan. Kita perhatikan ya. Nah, ini kejadian ini sudah sekitar 3 hari. Tetapi apakah bumi yang terbelah pecah ini karena itu tadi juga kurang tahu. Nah, kita amati saja bumi yang pecah ini dari sini sampai ke depan sana itu. Nah, jadi panjangnya itu sekitar 150 meter lebih, hampir 200 meter. Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi bumi yang pecah ini jaraknya dengan bibir Bengawan itu dekat sekali, sekitar 6 meter. Terus di tepian Bengawan ini seringkali warga itu beraktivitas ngurusi kebun, ngurusi ladang, pisang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kamera kita putar ke kiri. Nah, jadi seperti itu ya. Coba kita ulang. Oke. Niki kawitane dinten apa Mas niki, Mas? Iki telung dina sak niki ya. Tolong dino sak niki ngene nggih. Dadi Jumat, Sabtu, Kamis, Rebo, Rebonan. Padahal mboten wonten gempa, mboten wonten apa nggih? Kenapa-napa langsung anjlok. Lah nggih. Langsung anjlok niku tanpa enten gempa enten apa nggih? Mboten. Moro-moro pun rentak langsung ambles. Berarti niki sing rentak niki ngantos dugi mriku Mas. Mriko sak ngajenge masjid mriko. Oke, kita amati tanah yang rentak ini. Niki juru nggih berarti niki nggih. Wow. Nah, jadi ini dalam sekali ini. Kedalamannya ini kelihatan di sini itu ada berapa meter ya? Pokoknya dalam lah ini ya. Terus kejadian ini baru sekitar 3 hari ini.
Kalau kita amati kejadian ini mengerikan sekali ini. Kemarin itu 3 hari yang lalu tidak seperti ini. Antara yang kanan dan yang kiri itu masih agak sejajar, tetapi ini yang kiri ya ini semakin anjlok. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Jadi kemarin itu ya, Anda perhatikan rumput yang kanan ini dengan pohon pisang yang kiri ini itu masih tingginya itu masih agak sejajar. Tetapi sekarang sudah selisih hampir 2 meter. Dan tanah yang terbelah ini, terbelah menganga ini panjang sekali. Jadi hampir ada 200 meter. Nah, itu di sebelah kanannya pisang itu juga rentak. Sekarang di depan itu terhalang sampah, jadi sebagian dari sampah-sampah itu masuk ke dalam tanah retak yang menganga itu. Terus ini, nah Anda perhatikan ya itu ya, itu pohon pisang, dangkal pisang itu juga masuk ke dalam tanah yang pecah ini. Sekarang kita perhatikan terus, kita telusuri sampai berapa meterkah tanah yang retak ini. Masya Allah. Coba kita berhenti dulu, terus kita amati ini. Tanah yang retak ini bersebelahan dengan pemukiman penduduk atau warga. Nah, ini ambrol. Wow, rupanya panjang sekali ya tanah yang terbelah ini. Nah, itu semakin jelas itu. Oke, dilanjut, masih di seputaran Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kita bergeser dari pedesaan atau desa yang satu ke desa yang lain. Namun desa yang akan kita telusuri ini adalah desa-desa atau perkampungan yang letaknya di pinggiran Bengawan. Sekarang kita di Desa Semambung, masih di seputaran Kecamatan Kanor. Nanti setelah kita keluar atau bergeser dari desa ini, kita akan beralih ke pedesaan yang di utaranya Bengawan, ikut wilayah Kabupaten Tuban. Apakah sama di pedesaan yang ada di Tuban itu dengan pedesaan yang ada di Kecamatan Kanor ini? Ikuti terus, marilah kita telusuri bareng-bareng.
Memang semenjak pagi, sejak saya menelusuri beberapa perkampungan yang ada di pinggir Bengawan Solo Hilir ini, sambil mengamati banyak warung namun tidak ada satupun warung yang berjualan nasi. Sejak tadi pagi memang saya sering berhenti di warung-warung yang ada di perkampungan ini, dan saya pun pura-pura tanya apakah ada nasi, kalau ada lauknya apa, sayur apa. Namun tidak pernah ada, yang ada kopi atau minuman-minuman dan gorengan-gorengan atau jajanan khas pedesaan. Namun setelah agak siang, akhirnya saya pun menemukan sebuah warung nasi, dan pada saat saya habis makan, murah sekali, cuma 43.000 satu piring. Oh, diralat ya, 43.000 itu sama es tehnya. Jadi begitu tanya, sampun mbak, pinten mbak? 43.000 rupiah. Murah toh. Pak, badhe nderek tanglet nggih. Sing dipun wastani dusun Semambung niku mriki. Nun, Semambung. ngene iki Semambung. Oh, dusun Semambung mriki nggih. Niku Pak, Tanggal bulan sinten? mboten kula namung dolan badhe ngertakaken warta. Kabare lek teng mriki niku mboten pikantuk dodolan sego nggih. Kuping kula niku saka pokokne Banter. Sampun Banter. Oh. Kabare teng mriki niku mboten asal sadean sego. Oh. Nggih, Pak, nggih. Oh, Masa asal napa? sadean sego, sekul. Sekul. Nggih. Boten. Mboten asal nggih. Boten asal. Oh, kenging napa Pak ngoten Pak? Nun, Kenging napa? cukup boten terus niki. Oh, Pergi kula niku nang pun sepuh. nggih. Boten semerep. Ngatane boten. Sejarah mboten semerep. Boten. Terus kabare nggih mboten asal ngumbah ngaron teng Bengawan. Boten asal kula niki. Pokoke dadas bambu boten asal. Oh, mboten asal nggih Pak nggih. Boten asal. Oh, nggih. Nggih sampun Pak, monggo sugeng Nggih, tindak nggih monggo. Pak nggih. Kalih Pak. sampean takir sing medam-medam iku takir Pak Lurah teman cukup. Oh, nggih isin Pak ten Pak Lurah Pak. Nggih. Teng Sampeyan di Bojonegoro to? nggih kula Bojonegoro. Nggih. Nggih, sampun nggih Pak nggih matur suwun nggih. Nggih, monggo-monggo. Sugeng tindak Pak. Nggih monggo-monggo. Badhe Jumatan to Pak nggih? Nggih, Oh, jembatan nggih. kok niki. Nggih monggo-monggo sugeng tindak nggih. Nggih, monggo. Nggih monggo-monggo. Nggih. Nggih monggo. Oke teman-teman sekalian, itu tadi baru saja kita bertanya kepada bapak yang mau berangkat ke Jumatan. Coba kita tanyakan lagi pada warga yang lainnya yang bisa menjawab dengan teteh dan jelas mengenai pemali atau pantangan di perkampungan ini. Tidak boleh berjualan nasi dan tidak boleh mencuci ngaron di Bengawan. Lanjut. Mengenai perkampungan ini, di kanan jalan ini adalah tanggul. Setelah tanggul itu tentunya bantaran Bengawan. Oke, kita berhenti dulu karena sekarang ini tidak ada orang sama sekali. Entah kenapa dari tadi kita itu susah sekali menjumpai warga di sini. Ataukah mungkin mereka masih di tempat kerja, misalkan seperti di ladang, di sawah, atau di kantor. Coba kita naik tanggul. Begitu kita naik tanggul juga tidak ada orang. Nah, itu yang ada ladang-ladang yang ditutup plastik agar rumput atau gulmanya itu tidak cepat berkembang biak. Halo? Kula saking niku Bojonegoro. Kalau nderek tanglet nggih Mbak nggih. Sing diwastani dusun Semambung niku mriki nggih. Mriki? Oh. Semambung pundi? Meruwut. Oh. Kula mireng kabar rek teng mriki niku mboten pikantuk ngumbah ngaron teng Bengawan niku leres nggih. Dalam?
jualan nasi sih nggak boleh. Oh, jualan nasi tidak boleh. Tapi nggak banyak yang jual. Terus Katanya buaya keluar kalau jalan-jalan. ya terus lah ada orang jualan nasi itu buayanya banyak yang keluar, banyak yang ngambang ngoten pripun. Oh. Ngaron mesti nggak musimnya masih. Ngaron niku napa Mbak nggih? Ngaron ya itu buat dari tanah. Oh. Kuali. Kuali untuk masak niku. Niku namanya wong ngaron. Oh. Lah niki jenengan sajian nasi napa mboten? Enggak. Ndak. Sajian apa niki? Kopi. Enggak gambar jualan. Oleh jualan kula badhe Jualan sembako. badhe ngopi kan kula ngoten. Sana dulu jualan nasi hari ini bosan. Saiki mboten. Oh, nggih nggih. Ngomong-ngomong ya. Niki wae kan sepen niku kok ora nang wong arep takok-takok ngoten. Kula kan YouTuber Mbak damel video ngoten iki lho. Nggih. Ya kula ngene YouTuber tapi nggih produk niku beda-bedaan agro. Oh, sadian bedak-bedakan niku jenengan. Nggih. Sakniki nggih. Kan mereka balik papan. Oh, teng Balikpapan. Nggih. Oh, mboten teng mriki mboten. Ini kok kejadian perahu tenggelam itu. Oh. Ini ya kula niku. Sama tuh. Oh, berarti sing kang riyen kapundhut niku sing tenggelam niku putranipun panjenengan. Nggih, Mbak Erma namanya. Oh, nggih. Mas Dian. Mas Dian niku mantu Mbak Erma niku juga. Oh, nggih kalih-kalih ya nggih. Nggih. Dua-duanya. Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi raji'un. kalih dah umur 4 tahun kalau 5 tahun. Masya Allah. Jalan. Lewat sama tuh lewat sama Nggih mugi-mugi diparingi sabar jenengan. Sing sampun kapundhut nggih diparingi mapan dununge ngoten nggih Bu kira langkung mengkaten nggih. Monggo matur suwun matur suwun. Nggih. Nggih. Nah, oke teman-teman sekalian, jadi masalah di seputaran perkampungan ini tidak boleh berjualan nasi atau pantangan, pemali berjualan nasi dan mencuci ngaron di Bengawan itu benar adanya. Andai kata itu diabaikan atau dilanggar, ya nanti tidak selang waktu lama itu akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Kuburan ini Nggih. terus itu posen mun kependem iki ya. Oh, sing bajul niku nggih. Nggih. Pokoke kapan nanten kali moro ngoten iki kathah sinten niku. Dadi niku bukan mudik tentegokan. Pokoke tilik kali sing topo mriku. Lho kene nek kewan sing topo niku ula napa bajul nggih enten sing topo awake. Nggih, topo. bisa mulai Ketok gambaran, Nduk. bisa Temah film we. pengen di mulai Tak tinggal golek makan sih. kenapa orang kokoan Sing sajian sego nggak sak mriki mboten enten nggih. Mboten enten. Sego jagung enten. Oh wonten sego jagung. Langking peken ngono. Sajian jus Bogor oleh. Lho sama dereng krungu Mbak pantangan ngoten niku Mbak. Mboten lho sama sing tiyang mriki rek ngriki ya. Tapi nggih ora krungu ya. Mungkin dunianya beda lek sampean kan dunia jarang bergaul neng anu lah wong sepuh-sepuh ini paling bergaul kan neng dunia Iya sakniki. dangdut.
Selanjutnya bagi Anda yang belum tahu ngaron, nah itu ada ngaron. Ngaron itu alat untuk ngeliwet nasi atau memasak nasi orang di era zaman dahulu. Tetapi zaman sekarang itu sudah jarang ya. Adapun ngaron itu yang, nah ini ya. Nah ini yang, nah yang ini yang namanya ngaron. Sebenarnya pantangan menyuci ngaron atau yang serupa dengan ngaron itu memang ada di mana-mana, seperti di Sumatera, di Kalimantan. Itu mereka-mereka yang rumah tempat tinggalnya itu berdekatan dengan sungai, terus diperkirakan di sungai itu ada buayanya. Itu memang ada semacam pantangan seperti itu. Nah, tidak hanya ngaron saja, periuk atau wajan itu tidak boleh dicuci di sungai atau di bengawan atau di tepi laut atau di muara. Nah, kali ini kita masih berada di seputaran pedesaan Kanor. Jadi kita beralih di seberang Bengawan Kanor. Di seberang sana itu Bojonegoro. Di sini ini Kanor Tuban. Ternyata beberapa kampung pedesaan yang ada pantangan atau pemali atau ilah-ilah tidak boleh berjualan nasi dan mencuci ngaron di Bengawan. Itu tidak hanya di dusun atau desa Semambung Kanor saja, namun di seberang Bengawan juga ikut Tuban itu ada juga ilah-ilah. Kalau orang Jawa mengatakan ilah-ilah. Bu, sama damelken kopi nggih? Bakule sing pundi? Mbak, sama damelken kopi ya, Mbak. Bu, nderek tangan nggih, Bu nggih. Mriki niki dusun apa namine? Jetis. Jetis. Kabare lho nggih, teng mriki kok nggih enten ilah-ilah mboten kantuk sadian sego kalih ngumbah ngaron teng Bengawan niku nggih. Ceritane. Oh, niku leres berarti nggih? Nggih. Entene wewaler ilah-ilah mboten asal sadian sego ngumbah ngaron teng Bengawan niku leres nggih. Wonten niku lho. Nggih. Ketinggal ngoten. Buah. Oh, lek buaya niki cara ngene kula bajul. Nggih, bajule medal. Oh, Tapi ngantos sak mriki ngantos seprene niku nggih tiyang sadian sego niku mboten asal nggih. Iya wonten ya nanten tiyang sadian sekolah. Bajul tapi ketinggal. Kopi mau. Bajul sami ketinggal nggih. Tapi nggih namung ketinggal mboten bahaya mboten. Oh. Tapi nggih nah bener namung ketinggal nggih medeni Pak wong jenenge bajul. Oke, dilanjut. Di seputaran pedesaan atau beberapa pedesaan yang ada di Kecamatan Kanor, baik Kanor Bojonegoro maupun Kanor Rengel Tuban, yang namanya batang pisang atau orang Jawa mengatakan gedebok, itu dikumpulkan dan memang laku dijual. Nah, jadi dari tadi kita itu sepanjang jalan pedesaan ini melihat banyak sekali batang pisang atau gedebok itu dijemur seperti ini. Dan mungkin di desa Anda itu belum ada ya yang namanya batang pisang itu dijemur, dirawat, terus dijual, itu mungkin belum ada. Namun ya saya yakin sebagian dari kampung pedesaan para pemirsa sekalian itu sudah banyak yang tahu mengenai adanya batang pisang itu laku dijual. Nah, ini kita berada di Kanor Rengel. Dan di sini ada yang namanya dusun Kanor Kuto. Bu, nderek tanglet nggih. Lek mriki niku dusun apa nggih, Bu? Dalem? Oh, nggih. Kula niku nate mireng kabare teng mriki niku mboten kantuk sadian sego. Oh, nggih. Kula nggih mboten mireng tapi mboten sadian sekol niku. Oh, mboten sadian nggih. Nggih, mboten. Lah, debok ngeten iki disade nggih, Bu nggih.
Oh. Oh, lampun garing mengke dipuruki bakul ngoten nggih, diparani bakul ngoten nggih. Oh, ditimbang napa pripun niku? Ditimbang. Oh, sak kilone pinten? Sak kilone pinten, Bu? 1.200, berarti 2.500 nggih. Nggih. 10 kilo 20.000. Nggih. Damel napa ngoten niku? Kalau gawe tampar ngoten. Tampar niku tali, damel tali nggih. Oh. Tapi mboten didamel keripik to nggih. Guyon nggih. Nggih. Oke, dilanjut. Kali ini kita masih tetap berada di perkampungan di pinggiran Bengawan Solo Hilir, dan di perkampungan yang sedang kita lintasi ini nanti juga masih ada semacam pantangan pemali atau ilah-ilah tidak boleh berjualan nasi dan tidak boleh mencuci ngaron di Bengawan. Kebetulan saat ini mungkin warga setempat sedang istirahat, jadi kita tidak menjumpai orang. Ya maklum, ini sekitar pukul 1 siang. Pak, nderek tanglet nggih, Pak nggih. Sing dipun wastani Kanor Kutha niku pundi, Pak? Oh, sing kampunge celak pedusune niku celak Benawi niku, Pak ya? Nggih, iki celak apa. Oh. Bumi Kanar niku. Kalau niki apel wates Bumi Kanar. Kula mireng kok kabare niku wonten ilah-ilah mboten pikantuk dodol sego. Wonten ilah-ilah mboten pikantuk dodol sego ngoten. Kok mboten mireng. Mboten mireng ya. Kabare lek dodol sego ngoten niku bajule sami nglabar ngoten. Tenang. Lah badhe bokol sego niku kathah niku. Oh, lek teng dhisik mriki kathah ngoten nggih. Oh, nggih nggih. Berarti pun biasa nggih, mboten kados teng Semambung mriki nggih. Suwun nggih, Pak nggih. Kula saking Bojonegoro. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini adalah merupakan batas desa yang ada ilah-ilahnya atau yang ada pantangannya untuk tidak berjualan nasi dan tidak nggih. Dados lek teng dusun mriki pun mboten wonten ilah-ilah pantangan sadian sekul ini pun mboten wonten nggih. Oh, nggih nggih. Nah, jadi kita sudah memasuki kampung pedesaan yang sudah tidak ada lagi pantangan atau pemali atau ilah-ilah untuk larangan berjualan nasi dan mencuci ngaron di Bengawan. Dan memang perkampungan ini masih di pinggir dekat Bengawan, tetapi sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Nah, mengenai konten video YouTube itu tadi, bagaimanakah menurut pendapat Anda sekalian? Bagi Anda yang percaya, monggo berkomentar, dan bagi Anda pun yang tidak percaya, monggo berkomentar. Dan semua itu memang ya namanya budaya, keyakinan leluhur, wewaler leluhur. Jadi ya boleh percaya dan boleh juga tidak. Nah, dalam hati saya pun juga 50-50, setengah percaya dan setengah tidak. Semoga konten video kali ini memberikan informasi edukasi, setidak-tidaknya sedikit banyak memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.